Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pada bab 2 materi statistika kelas 12. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Silahkan buka buku paketnya atau sumber lainnya yang terkait materi kita hari ini, yaitu pembelajaran statistika. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kompetensi dasar, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Indikator, siswa mampu menentukan tabel distribusi frekuensi dari data kelompok yang disajikan, dan siswa mampu membuat diagram histogram dari data kelompok yang disajikan. Dan tujuan pembelajaran pertama, dapat menentukan tabel distribusi frekuensi dari data kelompok yang disajikan. Dan yang kedua, dapat membuat diagram histogram dari data kelompok yang disajikan. Pada bab 2, yaitu materi statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Diagram alur konsep data kelompok kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang cara penyajian datanya, di mana terbagi menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi dan grafik. Grafik yang kita pelajari hari ini yaitu tentang histogram. Nah, apa pengertian penyajian data? Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengolah dan menyajikan data dari data berkelompok ke dalam distribusi frekuensi dan dalam bentuk diagram. Oke, selanjutnya yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan pengorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Dengan mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas pada distribusi frekuensi memudahkan pengguna data untuk mendapatkan informasi berguna yang lebih banyak. Langkah-langkah untuk mendapatkan distribusi frekuensi, yang pertama, menentukan jangkauan. Menentukan jangkauan itu yaitu dengan cara data maksimum dikurang data minimum. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Menentukan panjang kelas yaitu dengan cara jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Yang keempat, memilih titik awal yaitu limit bawah dari kelas pertama dan titik akhir kelas. Yang kelima, batas kelas. Batas kelas itu limit bawah dikurang 0,5, batas atas limit atas tambah 0,5. Dan yang keenam, menghitung frekuensi tiap kelas. Nah, setelah tahu langkah-langkahnya, kita lanjut ke contoh soal. Seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Data disajikan dalam satuan tahun.
Olah data tersebut ke dalam distribusi frekuensi dengan 5 kelas. Dan informasi apa saja yang dapat diperoleh oleh peneliti? Seperti pada langkah-langkah membuat distribusi frekuensi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi, yang pertama kita lakukan adalah menentukan jangkauan. Nah, menentukan jangkauan itu caranya data maksimum dikurang data minimum. Data minimumnya 16 dan data maksimumnya 40, jadi jangkauannya adalah 40 dikurang 16 sama dengan 24 tahun. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Pada soal tadi disebutkan bahwa itu ada 5 kelas. Nah, sesuai dengan soal, maka banyak kelasnya ada 5. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas tadi itu caranya yaitu jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, jangkauannya itu 24 dan kelasnya ada 5. Maka panjang kelasnya itu 24 dibagi 5 sama dengan 4,8. Lalu kita bulatkan ke atas, diperoleh 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Yang keempat, memilih titik awal kelas yaitu limit bawah kelas pertama dan titik akhir. Nah, data minimum atau titik awal kelas itu 16 dan panjang kelas itu 5, maka 16, 17, 18, 19, 20. Lanjut 21, 22, 23, 24, 25. Lanjut 26, 27, 28, 29, 30. Nah, dan seterusnya. Selanjutnya, batas kelas. Cara mendapatkan batas kelas itu limit bawah dikurang 0,5 dan limit atas ditambah 0,5. Jadi 16 dikurang 0,5, 15,5. 20 tambah 0,5 itu 20,5 dan seterusnya. Nah, jadi diperoleh nanti 15,5 sampai 20,5, 20,5 sampai 25,5 dan seterusnya. Lalu yang keenam, kita akan menghitung frekuensi tiap kelas. Nah, kelas pertama itu ada 16 sampai 20. Di situ berarti ada 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ada berapa di soal frekuensinya? Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi dari 16 sampai 20 ada 19 frekuensi. Selanjutnya dari 21 sampai 25, yaitu ada 21, 22, 23, 24 dan 25. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 21 sampai 25 ada 15 frekuensi. Lakukan hal yang sama untuk yang selanjutnya sampai selesai. Nah, jadi kita peroleh tabel distribusi frekuensi. Ada panjang kelas, batas kelas, dan frekuensinya. Nah, hal-hal yang dapat didapatkan oleh peneliti, pertama, pengusaha yang memulai usahanya paling muda adalah 16 tahun dan paling tua adalah 40 tahun. Kedua, hampir setengah dari kumpulan pengusaha tersebut memulai usahanya pada usia 20 tahun.
Ketiga, kebanyakan pengusaha memulai usahanya pada usia 26 sampai 30 tahun. Nah, dan yang keempat, paling sedikit pengusaha memulai usahanya pada usia 36 sampai 40 tahun. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut ke materi grafik. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat grafik, baik itu grafik histogram, polygon frekuensi, dan algif. Pertama, menentukan sumbu absis atau X dan ordinat atau Y. Sumbu absis mencantumkan nilai dan sumbu ordinat mewakili frekuensinya. Nah, kedua, menentukan perbandingan antara X dan Y. Lazimnya sumbu X dibuat lebih panjang. Yang ketiga, pemberian nama pada tiap sumbu. Dan yang keempat, pemberian nama pada grafik. Ya, yang kita pelajari hari ini adalah grafik histogram. Grafik histogram adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Informasi yang dibutuhkan untuk menggambarkan histogram adalah batas kelas dan frekuensinya. Sumbu X mewakili kelas dari distribusi frekuensi, sedangkan sumbu Y adalah frekuensinya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat histogram. Langkah 1 sampai dengan langkah 5 itu merupakan langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya pada langkah 6 kita akan membuat grafik histogram. Pertama, membuat garis horizontal dengan menggunakan skala berdasarkan pada unit pengukuran data, yaitu batas balok sebelah kiri berdasarkan limit bawah dan sebelah kanan berdasarkan pada limit atas untuk setiap kelas yang ada. Yang kedua, membuat garis vertikal dengan menggunakan skala frekuensi. Keempat, menggambarkan grafik batang tingginya sesuai dengan frekuensi setiap kelas interval. Keempat, jika terdapat batasan spesifikasi yang ditentukan, maka tariklah garis vertikal sesuai dengan spesifikasi tersebut. Contoh grafik histogram. Contoh, seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasilnya, survei tersebut diberikan di bawah ini. Buatlah histogram dari data tersebut. Nah, tabel distribusi frekuensinya sudah kita ketahui. Selang kelas, batas kelas, dan frekuensinya. Dari tabel tersebut, maka kita bisa memperoleh tabel histogram dengan judul usia pengusaha memulai usaha, di mana pada sumbu X itu usia dan pada sumbu Y itu frekuensinya. Dengan batas kotak sebelah kiri adalah limit bawah dan sebelah kanan adalah limit atas, dan di tengah kotak itu adalah nilai tengah kelas serta tingginya sesuai dengan frekuensinya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.